Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika kita melihat ucapan Rasul Paulus kepada Timotius, ketika kita coba melihat 1 Timotius 6 ayat 11, ia berkata, "Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Ternyata kelima perihal tersebut adalah bagian dari pertandingan iman yang benar. Apakah saudara tertarik bertanding dengan pertandingan yang saudara tidak sukai? Tentu ketika saudara memasuki sebuah permainan yang benar-benar adalah hobi saudara, adalah sesuatu yang saudara sangat sukai dan geluti, tentu saudara akan terus berjuang bagaimana untuk memenangkannya. Dan nyatanya saudara, ada orang yang tidak memahami satu hal, bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan ini kita sedang bertanding. Pertandingan yang sesungguhnya, bukan pertandingan sepak bola, tetapi pertandingan yang sesungguhnya, yakni pertandingan iman. Iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Lihatlah dua hal tersebut. Iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Bukankah ketika kita bertanding kita membutuhkan perjuangan? Ketika kita ingin memelihara iman yang sejati, bukankah kita membutuhkan perjuangan? Pernahkah saudara menyadari bahwa godaan-godaan untuk membuat saudara semakin jauh dari Allah begitu besar? Ketika saudara begitu rajin ingin pergi ke gereja, padahal pertama sekalinya saudara ingin pergi, tiba-tiba orang lain berkata, "Ah, kau ini macam udah betul aja pergi ke gereja." Tiba-tiba ketika saudara mendengar itu, saudara menjadi malas. Dan lihatlah, memang hal-hal yang demikianlah yang dilakukan oleh si iblis itu. Mempergunakan apa yang bisa dijangkau, tetapi membuat manusia itu tidak menyadari bahwa saudara bisa mengatasi itu. Jika saudara memiliki iman yang sesungguhnya. Lihatlah sedikit sekali orang yang mengejar keadilan, yang mengejar ibadah, yang mengejar kesetiaan, mengejar kasih, mengejar kesabaran dan kelemah lembutan. Tetapi banyak sekali orang yang bertanding dalam perjalanan hidupnya untuk mengejar popularitas, kekayaan, kehormatan, relasi yang banyak, sekolah yang tinggi. Tetapi ketika kita melihat sesuatu hal ini memang tidak ada yang salah, tetapi menjadi salah. Mengapa demikian? Karena meskipun mereka memiliki sekolah yang tinggi, seharusnya kita berkata, mereka akan menjadi penolong bagi kita untuk menghadapi persoalan kehidupan ini. Tetapi nyatanya mereka juga korupsi. Padahal mereka yang tidak pernah sekolah itu, yang tidak tamat SMP, mereka sangat takut untuk mengambil yang bukan miliknya. Bahkan pernah ketika kita menonton di YouTube, ada orang yang dengan begitu spontan membantu orang lain, tidak berpikir panjang. Ia langsung melakukan secara penuh dengan kerelaan, tetapi ternyata ia mendapatkan berkat yang melimpah dari caranya itu memberi. Sebenarnya saudaraku, kita harus terus belajar untuk mengejar
kemenangan kita dalam pertandingan iman ini. Supaya mengetahui bahwa keadilan itu harus kita kejar, bahwa ibadah itu harus benar, bahwa kesetiaan itu harus sungguh-sungguh, bahwa kasih itu harus benar-benar murni, kesabaran itu harus bisa diuji, dan kelembutan itu harus benar-benar membuat seseorang merasakan kita adalah orang yang mereka sangat butuhkan. Dan saudaraku, yang kedua, rebutlah hidup yang kekal. Apakah saudara begitu entengnya berkata, ketika aku nanti mati, maka aku akan masuk surga. Tetapi saudara sedang berleha-leha, saudara tidak memberitakan firman, saudara mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, saudara hanya akan menjadi orang yang suka membual. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat hal ini, rebutlah hidup yang kekal. Apakah saudara menyadari satu hal, bahwa hadiah ada di tangan Tuhan, tetapi tidak semua orang yang berani mengambil? Ada orang yang berkata, aku ingin sukses, tetapi tidak berani keluar dari keterbatasannya untuk terus berusaha, mencoba, dan mencoba. Kita mengerti satu hal, bahwa salib itu adalah penderitaan, tetapi di balik salib itu ada juga kebahagiaan. Di sana ada kerja keras, di sana ada keringat, di sana ada air mata, tetapi kita merebut kehidupan yang kekal. Maka saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan saudara yang berharga ini. Saudara harus merebut kehidupan yang kekal itu dengan bertanding dalam iman yang benar. Maka saudaraku yang terkasih, untuk itulah kita telah dipanggil, dan untuk itulah kita telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara telah mengaku iman, maka saudara harus membuktikan iman saudara adalah iman yang sungguh-sungguh. Seberat apapun persoalan, aku tidak akan menyalahkan Allah. Sebesar apapun penderitaan, aku tetap menjadi pengikut yang setia. Semiskin apapun yang aku hadapi saat ini, aku tetap percaya. Sekurang apapun hidupku ini, aku akan berkata, Tuhanku adalah prioritasku. Maka Tuhan akan memberikan pencerahan bagi saudara untuk memenangkan pertandingan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan yang Engkau berikan ke dalam diri kami. Sehingga kami mempunyai visi yang jelas dalam perjalanan hidup ini. Bahwa kami sedang bertanding dalam iman yang benar dan merebut kehidupan yang kekal. Tolong kami ya Bapa, supaya kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Tidak menjadi orang-orang yang melupakan Engkau dengan begitu mudahnya. Tetapi kami menjadi orang-orang yang setia meskipun segala sesuatu hal menjadi sangat sulit untuk kami mengerti. Tolong Tuhan pelihara kami sehingga kami semakin mencintai Engkau sungguh-sungguh dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kami. Dalam Yesus kami memuji dan memuliakan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.